dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil analisis tentang novel Ronggeng Duku Paruk. Sebelumnya perkenalkan, Nama saya adalah Abdul Putra. nama saya Maria Saputri, nama saya Rizky Falia Rahmat, nama saya Tesla Gita. Nama saya Leonard Chandro. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada latar belakang. Ronggeng Duku Paruk adalah sebuah novel yang ditulis oleh penulis Indonesia asal Banyumas, yaitu Ahmad Tohari, dan diterbitkan pertama kali pada tahun 1982. Novel ini bercerita tentang kisah cinta antara Serintil, seorang menari ronggeng, dan Rasus, teman sejak kecil Serintil yang berprofesi sebagai tentara. Ronggeng Duku Paruk mengangkat latar sebuah desa kecil yang dirundung kemiskinan, kelaparan, dan kebodohan. Latar waktu yang diangkat dalam novel ini adalah tahun 1960-an yang penuh gejolak politik. Selanjutnya ada tema. Tema utama dalam Ronggeng Duku Paruk adalah kehidupan masyarakat pedesaan yang terikat erat dengan tradisi, terutama tradisi ronggeng. Novel ini mengeksplorasi perjuangan identitas, nilai moral, dan eksistensi dalam masyarakat yang menganut budaya turun-temurun. Selain itu, tema sosial dan politik juga mencuat dalam novel ini, terutama ketika kisah cinta antara Serintil dan Rasus yang bergesekan dengan situasi politik yang rumit. Yang ketiga ada alur. Alur yang digunakan dalam Ronggeng Duku Paruk adalah alur campuran, di mana terdapat perpaduan antara alur maju dan mundur. Cerita dimulai dengan masa kecil Serintil dan Rasus di Duku Paruk, lalu berkembang ketika Serintil dewasa dan menjadi seorang ronggeng yang terkenal. Selanjutnya di sini ada kutipan alur dibagi menjadi 3. Yang pertama ada bukti alur maju. Contoh teksnya adalah, jadi pada malam yang bening itu tak ada anak Duku Paruk keluar halaman. Setelah menghabiskan sepiring nasi gaplek, mereka lebih senang bergulung dalam kain sarung. Tidur di atas balai-balai bambu, mereka akan bangun esok pagi bila sinar matahari menerobos celah dinding dan menyengat diri mereka. Ini ada pada teks halaman 7. Yang kedua ada bukti alur mundur. Contoh teksnya adalah 11 tahun yang lalu ketika Serintil masih bayi, Duku Paruk yang kecil basah kuyup tersiram hujan lebat. Dalam kegelapan yang pekat, pemukiman terpencil itu amat lengang. Ini ada pada halaman 11. Yang terakhir ada bukti alur gabungan. Contoh teksnya adalah, Duku Paruk dengan segala isinya termasuk cerita nenek itu hanya bisa kurekam setelah aku dewasa. Apa yang kualami sejak anak-anak kusimpan dalam ingatan yang serba sederhana. Contoh teksnya ada di halaman 17. Selanjutnya adalah tokoh dan penokohan. Melalui penokohan yang mendalam, Ahmad Tohari ini berhasil memperlihatkan berbagai sisi manusiawi pada kedua tokoh ini, di mana Serintil adalah simbol tradisi dan budaya, sementara Rasus adalah cerminan perubahan dan modernitas. Tokoh utama dalam novel ini adalah Serintil, yaitu seorang gadis desa yang berbakat dalam menari ronggeng, dan Rasus, yaitu pemuda desa yang menyimpan rasa cinta terhadap Serintil. Berikut ini adalah nama-nama tokoh yang ada dalam novel Ronggeng Duku Paruk. Yang pertama ada Serintil. Serintil ini digambarkan sebagai seorang yang agresif, bersahabat, seorang ronggeng, dan juga dewasa. Pada kutipan bersahabat, yaitu sebelum berlari pulang, Serintil minta jaminan besok hari Rasus dan 2 orang temannya akan bersedia kembali bermain bersama pada halaman 4. Pada kutipan seorang ronggeng, yaitu Serintil mulai menari, matanya setengah terpejam. Sakarya yang berada di samping Kartarja memperhatikan ulah cucunya dengan seksama. Dia ingin membuktikan bahwa dalam tubuh Serintil telah bersemayam indang ronggeng pada halaman 10. Yang kedua ada Rasus. Rasus ini digambarkan sebagai seorang yang bersahabat, penyayang, penendam, dan juga pemberani. Dalam kutipan bersahabat, yaitu di tepi kampung 3 orang anak laki-laki sedang bersusah payah mencabut sebatang singkong pada halaman 4. Pada kutipan penyayang, suatu saat kebayangkan emak ingin pulang ke Duku Paruk pada halaman 49. Pada kutipan pendendam, yaitu nenek menjadi korban balas dendamku terhadap Duku Paruk pada halaman 47.
pada kutipan yang terakhir yaitu pemberani, aku mengutuk sengit, mengapa Kopral Pujo belum juga muncul? Karena tidak sabar menunggu, maka timbul keberanianku pada halaman 61. Yang ketiga ada warta. Warta digambarkan sebagai seseorang yang bersahabat, perhatian, dan penghibur. Pada kutipan bersahabat, di tepi kampung 3 orang anak laki-laki sedang bersusah payah mencabut sebatang singkong pada halaman 4. Sedangkan dalam kutipan perhatian dan penghibur, yaitu Rasus, kau boleh sakit hati, kau boleh cemburu, tetapi selagi kau mempunyai sebuah ringgit emas, semuanya menjadi sia-sia pada halaman 37. Yang keempat ada Darsun. Darsun ini digambarkan sebagai seseorang yang bersahabat. Pada kutipan bersahabat, yaitu di tepi kampung 3 orang anak laki-laki sedang bersusah payah mencabut sebatang singkong pada halaman 4. Yang kelima ada Sakum. Sakum ini digambarkan sebagai seseorang yang hebat. Dalam kutipannya yaitu Sakum dengan mata buta mampu mengikuti secara sesama pagelaran ronggeng pada halaman 9. Dan yang keenam ada Ki Sanca Menggala, yaitu nenek moyang asal Duku Paruk. Pada kutipannya yaitu hanya Sakarya yang cepat tanggap. Kakek Serintil itu percaya penuh. Roh Ki Sanca Menggala telah memasuki tubuh Kartareja pada halaman 27. Yang ketujuh ada Siti. Siti digambarkan sebagai seseorang yang alim. Pada kutipannya yaitu jangan samakan Siti dengan gadis-gadis di Duku Paruk. Dia marah karena kau memperlakukannya secara tidak senonoh. Siti melemparkan singkong ke arah Rasus pada halaman 50. Yang kedelapan yaitu ada Sakarya atau kakek Serintil yang memiliki digambarkan sebagai sosok penyayang dan tega. Pada kutipan penyayang yaitu di bawah lampu minyak yang bersinar redup, Sakarya kami tua di padukuhan kecil itu masih merenungi ulas cucunya sore tadi. Sedangkan dalam kutipan tega yaitu jangkrik sahutku dalam hati, kamu sebuah bangka dengan cara memperdagangkan serintil dalam halaman 63. Yang kesembilan yaitu ada istri Santaib yang digambarkan sebagai seseorang keibuan dan prihatin. Pada kutipan keibuan yaitu serintil bayi yang tahu diri, rupanya dia tahu aku harus melayani sampai setiap pagi pada halaman 12. Yang ke-10 ada Santaib. Santaib ini digambarkan sebagai seseorang yang bertanggung jawab dan keras kepala. Pada kutipan bertanggung jawab yaitu meski Santaib orang yang paling akhir pergi tidur, namun dia pula lah pertama kali terjaga di Duku Paruk pada halaman 12. Kutipan keras kepala yaitu kalian orang Duku Paruk, buka matamu, ini Santaib, aku telah menelan seraup tempe bongrek yang kalian katakan beracun. Dasar kalian semua asu buntung, aku tetap segar bugar meski perutku penuh tempe bongrek. Kalian mau mampuslah, jangan katakan tempeku mengandung racun pada halaman 15. Yang ke-11 ada Sulam yang digambarkan sebagai seorang penjudi dan berandal sombong. Pada kutipan penjudi dan berandal yaitu dia juga kenal siapa Sulam adanya, anak seorang lurah kaya dari seberang kampung. Meski sangat muda, Sulam dikenal sebagai penjudi dan berandal pada halaman 42. Pada kutipan sombong yaitu sebuah pertanyaan yang menghina, kecuali engkau belum mengenalku, tentu saja aku membawa sebuah ringgit emas, bukan rupiah perak, apalagi kerbau seperti anak Cikalan ini pada halaman 43. Yang ke-12 ada Sersan Slamet yang digambarkan sebagai seseorang yang penyuruh dan tegas. Pada kutipan penyuruh yaitu pekerjaan dimulai, peti-peti logam serta barang lainnya diangkat ke atas pundak dan dibawa ke sebuah rumah pada halaman 54. Pada kutipan tegas yaitu katakan ya, kami tentara memerlukan ketegasan dalam setiap sikap, kata Sersan Slamet tegas pada halaman 55. Yang ke-13 yaitu Kartareja dan Nyai Kartareja yang digambarkan sebagai seseorang yang mistis dan egois. Pada kutipan mistis yaitu
hal disembunyikan oleh Nyai Kartareja terhadap siapapun. Ketika dia meniupkan mantra penuh pekasih ke ubun-ubun serintil pada halaman 9. Yang ke-14 ada Nenek Rasus yang digambarkan sebagai sosok yang linglung pada kutipan Pikun, yaitu semakin tua nenekku kurus dan makin bungkuk, kasihan nenek tidak banyak bertanya kepadaku, linglung di halaman 62. Yang ke-15 yaitu ada Kopral Pujo yang digambarkan sebagai seorang penakut pada kutipannya, yaitu mengecewakan. Ternyata Kopral Pujo tidak lebih berani daripada aku, halaman 60. Dan yang terakhir ada Doer yang digambarkan sebagai seorang yang mengusahakan segala macam cara pada kutipannya, yaitu pada saja baru 2 bulan buah perak, saya bermaksud menyerahkannya kepadamu sebagai panjar. Masih ada waktu 1 hari lagi, barangkali besok bisa memperoleh ringgit emas, pada halaman 34. Dan aku datang lagi meski bukan sekeping ringgit emas yang kubawa, kuharap engkau mau menerimanya, pada halaman 41. Selanjutnya ada latar. Latar ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu waktu, tempat, dan suasana. Pada latar waktu ini terjadi ketika suatu peristiwa dalam sebuah cerita. Yang pertama ada sore hari, ketiganya patuh ceria di bawah pohon nangka. Itu berlanjut sampai matahari menyentuh garis cakrawala, pada halaman 14. Kutipan di atas ini menceritakan tentang Rasus, Darsun, dan Warta ketika mengiringi serintil menari hingga sore hari. Pengarang menggambarkan waktu ini dengan bahasa yang sederhana, yaitu matahari menyentuh garis cakrawala. Kemudian ada tengah hari atau siang. Namun semuanya berubah menjelang tengah hari. Seorang anak berlari-lari dari sawah sambil memegangi perut, pada halaman 24. Kutipan di atas ini menegaskan bahwa racun dalam tempe bongrek ini mulai bereaksi ketika di tengah hari, di mana setelah masyarakat Duku Paruk selesai melakukan aktivitasnya di sawah. Dalam kutipan tersebut, latar waktu yang terjadi ini adalah tengah hari. Kemudian yang terakhir ada pagi. Matahari mulai kembali pada lintasannya di garis khatulistiwa, angin tenggara tidak lagi bertiup, pada halaman 44. Kemudian ada latar tempat, terjadinya suatu peristiwa dalam sebuah cerita. Yang pertama ini ada tepi kampung. Di tepi kampung ini menjadi latar Rasus dan teman-temannya, Darsun dan Warta mencabut batang singkong, yang menjadi cerita pertama yang terdapat dalam novel, pada halaman 10. Kemudian yang kedua ada pasar Dauan. Sampai hari-hari pertama aku menghuni pasar Dauan, aku menganggap nilai-nilai yang kubawa dari Duku Paruk secara umum berlaku pula di semua tempat, pada halaman 84. Dan yang terakhir di beranda rumah Nenek Rasus. Tempat ini menggambarkan ketika Rasus pulang ke rumah neneknya ketika dia selesai menangkap perampok yang ada di Duku Paruk. Tapi kemudian dia kembali menjadi robang, halaman 103. Yang terakhir ini ada latar suasana yang terjadi dalam suatu atau sebuah cerita. Yang pertama ada ceria, ketiganya patuh ceria di bawah pohon nangka, itu berlanjut sampai matahari menyentuh garis cakrawala, halaman 7. Yang kedua itu ada terkesima, penonton menunda kedipan mata ketika serintil bangkit, pada halaman 10. Kemudian yang terakhir ada panik. Dalam haru biru kepanikan itu kata-kata Wuru Bongrek mulai diteriakkan orang, halaman 13. Lalu ada sudut pandang. Berdasarkan beberapa pandangan tentang pusat pengisahan, dapat diperoleh gambaran bahwa ada beberapa kemungkinan yang dapat dipergunakan oleh pengarang dalam menceritakan ceritanya melalui pusat pengisahan. Seperti halnya dalam novel Ronggeng Duku Paruk, pada bagian pertama menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Hal ini terdapat dalam kutipan berikut. Ia merasa serintil telah menjadi milik semua orang di Duku Paruk. Rasus cemas tidak bisa lagi bermain sepuasnya dengan serintil di bawah pohon nangka.
Tetapi Rasus tak berkata apapun. Dalam halaman 20. Gaya bahasa yang terlihat dalam novel ini kadang membingungkan karena terdapat bahasa Jawa dan mantra-mantra Jawa. Uluk-uluk, perkutuk, manggung teka-teka, menangdi, teka sabar, tanah sabarang, pakanmu, apa pakanku madu, tawon manis, madu tawon, orang manis kayak putuku, serintil. Nilai keagamaan religius dalam novel ini, unsur keagamaan tidak terlalu diperhatikan karena warga Duku Paruk lebih mempercayai adanya nenek moyang dan hal-hal animisme lainnya. Nilai kebudayaan dalam novel ini banyak terdapat unsur kebudayaan seperti menari, menyanyi sambil menyawer, memberikan sesaji kepada nenek. Nilai ekonomi dalam novel ini sering terlihat dalam pergantian judul maupun pergantian barang, mana menggambarkan kemiskinan masyarakat Paruk yang terletak di dalam pematang sawit. Gambaran ini tampak jelas terlihat seperti digambarkan luasnya ribuan hektar sawah yang dimiliki desa setelah 7 bulan kering produksi sampai anak-anak rela bersusah payah mencari singkong yang terpendam dalam tanah. Itulah sedikit gambaran keadaan ekonomi yang sedang dialami oleh masyarakat Duku Paruk, dan keadaan itulah yang sebenarnya ingin ditujukan oleh pengarang kepada. Nilai sosial dalam novel ini, unsur sosial kemasyarakatan lebih cenderung ke arah ronggeng karena segala sesuatu yang berhubungan dengan hubungan antara manusia lebih diutamakan untuk ronggeng karena bagi mereka adanya sosok ronggeng merupakan kebanggaan tradisi di Duku Paruk. Biografi pengarang Ahmad Tohari adalah sebuah nama besar dan langka di dalam khasana kesusastraan Indonesia. Dari karya sastra yang saya baca, nama Ahmad Tohari langgeng dan cepat nempel di kalangan pembaca. Ketika mendengar namanya, maka asosiasi yang muncul dari pengarang ini adalah lokalitas, tema keislaman, dan nilai kehidupan kesederhanaan. Ronggeng Duku Paruk adalah salah satu bibel Ahmad Tohari dengan hadirnya serangkaian karya Ahmad sebagai juru bicara kesetaraan tema lokal. Pengetahuan Ahmad Tohari mengenal dunia ronggeng dan filosofinya mengesahkan bahwa Ahmad Tohari adalah wakil dari suara orang-orang yang satu daerah. Majas metonomia. Majas metonomia adalah majas yang memakai nama ciri atau nama hal yang ditautkan dengan orang, barang, atau hal sebagai penggantinya. Kita dapat menyebut pencipta atau pembuatnya jika yang kita maksudkan ciptaan atau kaitannya, ataupun kita menyebut bahannya jika kita maksudkan barangnya. Contohnya, yang pertama, pelita kecil dalam kamar itu melengkapi citra punahnya kemanusiaan pada diri bekas mahkota Duku Paruk itu. Nah, selanjutnya di sini ada penggunaan majas simile. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada novel yang berjudul Ronggeng Duku Paruk, ditemukan penggunaan gaya bahasa perbandingan atau simile. Kalimat yang menggunakan gaya bahasa simile yaitu yang pertama, di bagian langit lain, seekor burung pipit sedang berusaha mempertahankan nyawanya. Dia terbang bagai batu lepas dari ketapel sambil menjerit-jeritnya. Majas metafora. Metafora adalah semacam analogi yang membandingkan dua hal secara langsung tetapi dalam bentuk yang singkat. Contoh kalimatnya yang pertama, di pelataran yang membantu di bawah pohon nangka ketika angin tenggara bertiup dingin, menyapu harum bunga kopi yang selalu mekar di musim kemarau. Majas sindiran, sarkasme merupakan suatu acuan yang lebih kasar dari ironi dan sinisme. Ia adalah suatu acuan yang mengandung kepahitan dan celaan yang getir. Dalam RTP majas sarkasme, satu Daur merasa berat dan mengutuk Terija dengan sengit si tua babi sungguh tinggi. Majas pertentangan, Ditotes
Selanjutnya ada majas sinekdoke. Majas sinekdoke adalah majas yang mempergunakan sebagian dari suatu hal yang menyatakan keseluruhan atau pars pro toto, atau mempergunakan keseluruhan untuk menyatakan sebagian atau totem pro partem. Contoh kutipannya yaitu celoteh di sudut pasar itu berhenti karena kehabisan bahan pada halaman 126. Berikutnya ada pencitraan. Citraan dalam novel Ronggeng Duku Paruk karya Ahmad Tohari ini mencakup berbagai jenis citraan yang dapat memperkaya pengalaman pembaca dan memberikan kedalaman pada narasi. Contohnya citraan visual, citraan auditori, citraan taktil, citraan emosional, citraan perabaan, citraan pengecap, dan juga citraan budaya. Amanat atau pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca melalui novel Ronggeng Duku Paruk ini adalah agar kita semua mau dan mampu untuk melihat seseorang itu tidak hanya dari luarnya saja, melainkan juga dari hatinya, dan agar kita mau berpikir mengenai tragedi-tragedi kemanusiaan yang terjadi di sekeliling kita. Jangan gampang terpengaruh dengan keadaan duniawi, karena suatu saat penyesalan akan datang dalam hidupmu. Segala sesuatu akan kembali kepadanya. Jadi kesimpulan novel Ronggeng Duku Paruk karya Ahmad Tohari ini menggambarkan tentang kehidupan masyarakat di desa terpencil, yaitu Duku Paruk yang miskin dan terbelakang. Tokoh utama yaitu Srintil dipilih menjadi seorang ronggeng, yaitu merupakan simbol kehidupan desa. Cerita ini mengeksplorasi perjuangan identitasnya di tengah perubahan sosial dan politik, termasuk konflik tahun 1965 yang menghancurkan desa mereka. Srintil menghadapi dilema antara tradisi dan kebebasan, serta cinta yang rumit dengan kasus. Novel ini menyoroti tema kemiskinan, cinta, dan pengorbanan, serta kritik terhadap masyarakat yang statis dan terjebak dalam tradisi. Ya, dari hasil presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum